Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Pada kesempatan hari ini sedikit saya akan menambahkan ataupun memberikan salah satu pandangan saya terhadap yang sedang dipertikaikan, yaitu konsep metode ilmiah gitu. Metode ilmiah gitu ya. Metode ilmiah itu sebenarnya metode baru ya. Dan itu sebagai syarat di dalam akademik atau syarat seorang sarjana, khususnya di instansi yang disebutkan atau yang sudah dinamakan sebagai universitas ya. Metode ilmiah itu sebagai syarat penelitian skripsi, penelitian akhirnya, syarat sarjana pada kisaran tahun 2000-an. Saya nggak tahu sekarang ya, kalau angkatan saya 2013 itu masih diberlakukan metode ilmiah dengan penelitian-penelitian yang sebagai syarat mutlak membuat suatu skripsi ilmiah gitu. Nah, dan berbagai macam jurusan beda-beda, konsep-konsepnya beda, metodenya beda. Dan itu syaratnya itu, metode ilmiah itu, yang pertama kita membuat judul dulu ya, temanya dulu sebenarnya, bukan judul. Temanya kalau seputar di Universitas Islam, contoh dia Universitas Islamnya lebih menjurus lagi, lebih khusus lagi dalam fakultas Usuluddin. Nah, Usuluddin di situ ada jurusan tafsir hadis. Nah, berarti nanti judulnya seputar atau sekitaran tafsir dan hadis. Jadi dibatasi. Akhirnya biar tidak melebar terhadap penelitian penelaahan lain. Mungkin semua sahabat sudah tahu ya. Akhirnya dibikinlah judul. Contoh, kalau di jurusan saya sejarah kebudayaan Islam, nah, merujuknya itu harus disertai dengan ketentuan waktu. Contoh, judul saya, skripsi saya 2013 itu kontribusi Rabithah Alawiyah dalam penyebaran tarekat Bani Alawi di Indonesia. Batasannya Indonesia tahun 1928 sampai 2007. 1928 adalah tahun berdirinya Rabithah Alawiyah atau berkembang mulainya nama-nama Rabithah Alawiyah, dan 2007 adalah berkembangnya Majelis Rasulullah SAW. Di situ judulnya itu merujuk kepada masuk kepada kriteria sejarah dan kebudayaan Islam. Nah, itu masuk kepada namanya penelaahan atau sebutnya penelitian ilmiah karena ada judulnya, ada waktunya, cakupan batasan waktu, ada teori dan metodenya. Setelah menentukan judul, kita membuat suatu outline-nya. Outline itu kalau kita tuh garis besarnya, seperti ibaratnya menyusun yang akan dibahas. Outline situ ada, di situ juga ada namanya abstraknya, kita tulis gambaran daripada isu semuanya disatukan dalam satu lembar, 2 lembar. Setelah abstrak, kita membuat pendahuluan bab pertama ya. Bab pertama, baru ke bab keduanya biasanya isi pembahasan utama, bab ketiganya adalah kesimpulan, saran, dan sisanya adalah seperti daftar pustaka, dokumentasi dan lain-lain. Maka itu emang kajian itu
terbatas ya. Suatu kajian yang bisa dikajian ilmiah adalah suatu objek yang terbatas, yang sangat doif kalau bahasa Arabnya, sangat lemah, dan bisa jadi setelah generasi sebelumnya bisa berkembang. Jadi penelitian tentang Rabithah Alawiyah itu yang diteliti oleh saya, siapa tahu kemudian hari di tahun 2022, 2024, dan 2025 bisa lebih berkembang lagi penelitian itu. Karena penelitian objek ilmiah itu tidak harus disebutnya tuh abadi, ya, tidak abadi. Bisa dirubah, bisa dikritiki, bisa diperbaiki, bisa lebih berkembang lagi objek-objek penelitiannya. Maka saya masuk sini, masuk ke beberapa rekan-rekan kita yang banyak berdiskusi tentang ilmiah, yang terjadi perdebatan di kantor Rabithah Alawiyah antara Guru Gembul dan Gus Wafi. Ada di situ yang dikatakan Sayyid Fikri bin Syahab, ya. Di situ itu sebenarnya mungkin saya bilangnya cara menjelaskan Pak Guru Gembul redaksinya tidak atau kurang dipahami oleh rekan Rabithah Alawiyah dan Gus Wafi. Jadi gini, ketika membicarakan keilmiahan Islam, ya, khususnya pertanyaan dari Pak Guru Gembul itu menanyakan keilmiahan tauhid tentang wujudnya Allah. Menurut saya wujudnya Allah itu tidak bisa diilmiahkan. Karena kalau wujudnya Allah diilmiahkan harus ada yang tadi, ada batasan waktu, ada kajian objek yang diteliti, maka itu tidak ilmiah gitu. Secara studi objek akademik gitu, tidak bisa diilmiahkan. Karena suatu yang bisa diilmiahkan itu terbatas, ya, lemah, dhaif. Maka ini kajian ilmiah itu adalah penemuan daripada seorang manusia juga. Maka universitas itu sifatnya reformis, berubah, berkembang. Mungkin di sini yang jadi titik berbedanya. Sedangkan di pihak Rabithah Alawiyah memahamkan ilmiah itu menurut saya pendekatan rasional, ya, fundamental. Dan itu sah-sah saja di dalam setiap kajian objek menentukan suatu keyakinan dalam konsep dasaran rasionalitas. Dan itu sah. Ya. Tapi kalau merujuk kepada ketauhidan, yaitu wujudnya Allah, tauhid, maka itu sangat sulit diilmiahkan. Maka itulah perbedaan agama Islam dengan agama fil ardi yang lain. Kita bisa mengkaji jejak-jejak daripada contoh yang mengaku sebagai nabi gitu. Nabi, kita sebut nabi palsu karena dia ada jejaknya. Dia seorang manusia, nabi palsu. Berarti dia lahirnya di mana, meninggalnya di mana, ada kajian primernya itu orang yang sejaman dengan dia itu berbicara dengan dia, terus ada catatan-catatan dengan dia. Itu bisa di kajian objek. Sedangkan Tuhan dalam khusus Allah Subhanahu wa taala itu jejak di bumi itu tidak ada gitu. Mana ada jejaknya Allah di sini? Allah tidak bisa diilmiahkan. Ya. Tidak bisa mengilmiahkan Allah Subhanahu wa taala karena ilmiah itu kajian terbatas, ya. Tidak boleh juga sarjana Islam yang terhormat juga para akademik memaksakan bahwasanya tauhid itu ilmiah. Kata ilmiah itu enggak harus jadi suatu objek yang keren yang harus penting bagi kita, enggak harus. Ilmiah itu hanya salah satu syarat sebagai kita lulus di sarjana S1 atau nanti teruskan ke master atau doktoral. Nah, jadi di sini mungkin Pak Guru Gembulnya itu maksudnya ke situ yang saya tangkap. Namun penangkapannya tidak atau penjelasannya tidak komprehensif, ya. Dan terburu-buru saya kira. Terlepas dari semua itu, kalau berdiskusi itu emang terlepas dari kelebihan dan kekurangannya, ya. Dan dalam kajian objek diskusi tidak boleh saling membuka namanya
kekurangan, aibnya, dan tidak boleh merendahkan ya. Saya lihat juga kajian diskusinya Ustadz Muhammad Nuruddin ya, luar biasa. Namun tidak boleh di depan audiensi seperti meremehkan lawan bicara perdebatannya ya. Kalau mau meremehkan itu dengan kajian daripada pemikirannya. Ini tidak boleh. Contoh, antum bisa nggak baca kitab? Itu tidak boleh ya, tidak boleh ya. Emang antum bisa baca kitab? Nah, itu nggak boleh, karena itu merujuk kepada privasinya ya, privasi. Di sini kan kajian objeknya bukan bisa enggak atau enggak baca kitab ya, tapi kajian objeknya adalah rasionalitas atau kajian ilmiah. Tapi namanya seorang yang berdebat, bagian umurnya masih 29 tahun, masih 30, Ustadz Muhammad Nuruddin ya, masih belum mencapai 40, ya wajar. Namanya ada, kalau disebutkan egosentris di dalam berdebat, itu boleh-boleh sah-sah saja. Tapi kan al-dinun nasihah, dalam agama itu saling menasihati, tidak boleh otoritatif juga. Otoritatif itu tidak bisa orang mengkaji segala sesuatu kalau tidak bersanad dan lain-lain, dan tidak berguru dan lain-lain. Itu otoritatif dalam kajian ilmiah itu tidak boleh. Jadi saya tahu kalau di pondok pesantren itu wajib dengan sanad, isnad. Tapi kalau di ruang diskusi ilmiah, hal itu kalau bisa tidak dibawakan ya, karena akan diketawakan oleh lawan diskusi kita. Kok ini otoritatif ya? Ya, itu. Ini yang saya pahami dari itu. Tapi luar biasa ya. Dan tidak juga, ini kan kita saling saran mengatakan saya ahli di bidang ini. Kenapa? Karena di dalam kajian objek itu kita tuh saling belajar. Tidak ada yang sangat ahli di bidang ini sampai orang lain dikalahkan oleh keahlian kita, nggak bisa. Tidak seperti itu kajian ilmiah. Maka dari itu ini harus saling banyak open mindset, sharing. Terus masalah di nasab itu, bahkan sekarang saya lihat orang-orang umum, di antara umum ini kayaknya takdir Allah ya, qadarullah, Allah bukakan hal ini sebenarnya bukan untuk menghinakan suatu kabilah tertentu atau apa, tapi hikmahnya buat kita semua ya. Hikmahnya buat semua umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, semua yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau mungkin kita merujuk, mohon maaf saya masuk ke rujukan dalam kapasitas mengikuti mazhab al-Asy'ari. Contoh, di dalam mazhab al-Asy'ari sangat dianjurkan untuk menghormati zuriyah Nabi Muhammad. Zuriyah itu bukan yang dinamakan juga yang ahlul bait, termasuk ahlul bait itu yang dikatakan pada zamannya itu, tapi zuriyah yang sampai sekarang masih hidup. Nah, karena adab dan etika daripada guru besar kita, para ulama kita, emang sangat betul-betul menghormati zuriyah Nabi Muhammad SAW ya, dengan berbagai macam alasannya. Seperti perkataan istiyaki fi jinanin dakhila la biwasfin fi kitabi mauila bali Ahmad syakinun fi hawahu tahirun ya sayyidi ya Ahmadu. Bali istiyaki fi jinanin dakhila, aku tidak ingin masuk ke dalam itu surga, la biwasfin fi kitabi mauila, bukan karena sesuatu yang tertulis di dalam Al-Quran seperti bidadari dan istana. Bali Ahmad syakinun fi hawahu, namun karena di dalam surga itu terdapat Bali Ahmad syakinun fi hawahu, terdapat Nabi Muhammad yang tinggal di dalamnya. Tahirun ya sayyidi ya Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Itu kan kaidah-kaidah dalam pendekatan subjektivitas al-Asy'ariyah ya. Itu sah saja, karena di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada al-Asy'ariyah, Maturidiyah, ada manhaj salaf yang nanti usul-usulnya ke sananya ke akidah-akidahnya manhaj Syekh Ibnu Taimiyah, ada yang Syiah dan lain. Itu pendekatannya beda-beda. Kan ada yang Ahmadiyah,
Mirza Ghulam Ahmad yang menyatakan Nabi setelah Nabi Muhammad, namun tidak membahas syariat menurut pendekatan Ibnu Arabi. Ya, jadi Ibnu Arabi mensahkan ada Nabi setelah Nabi Muhammad tanpa membahas syariatnya. Itu pemikiran dalam Islam. Apapun itu kajiannya, itu adalah kajian ilmiah karena ada di bumi, bisa diteliti. Gitu. Sedangkan pengilmiahan tentang wujudnya Allah itu ada sebelum adanya ada. Dan mustahil tidak ada. Kalau mau bilang tidak ada, harus ada pembuktian ketiadaan Allah. Dan Allah itu qadim, terdahulu, abada, ya, baqa, abadi, dan tidak bisa dileburkan dengan satu hal karena satu metode, tidak bisa. Ya. Maka dari itu, saya kira ini suatu hal yang bagus. Kita ambil hikmah dari setiap ada yang seperti yang kita lihatnya ini, seakan-akan ini adalah kemunduran Islam. Ini sebenarnya kemajuan Islam. Ada konsep seorang yang reformis, yang ingin merubah tatanan dengan beberapa konsep-konsep, namun alhamdulillah tidak sampai menghinakan Rasulullah SAW. Alhamdulillah, mudah-mudahan tetap terjaga, tidak sampai menistakan Nabi Muhammad SAW. Dan ada yang disebutnya ortodoks. Ortodoks tidak salah, karena kalau tidak ortodoksi itu bahkan akan menghilangkan ciri khas di dalam khasanah Islam. Contoh, ortodoksi melakukan segala amalan harus dengan talqin, itu kan ortodoksi. Makanya ada thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah menganjurkan para pengamalnya sebelum mengamalkan zikir la ilaha illallah ditalqin. Itu kan suatu ortodoksi, dan itu saya kira itu suatu yang bagus, suatu kriteria, suatu budaya ortodoksi yang perlu dijaga. Contoh, menghafalkan Aqidatul Awam, Nadhum Aqidatul Awam tentang masalah akidah, itu ortodoksi, dan itu fundamental yang harus dijaga. Saya kira itu yang saya sedikit nggak tahu ya, saya itu pengen gitu ngobrol ini. Wah, ini ada kesalahpahaman nih masalah keilmiahan menurut Pak Guru Gembul dengan Gus Wafi dan Said Fikri Sahab dan lain-lain. Saya tidak masuk ke ranah nasab ya. Saya kira ada yang lebih relevan untuk membahas nasab itu. Meskipun saya kemarin skripsi saya membahasnya tentang Rabitul Alawiyah, tapi kan bukan ke nasab. Rabitul Alawiyah karena kenapa saya bilang Rabitul Alawiyah dalam penyebaran tarekah Bani Alawi, karena dalam Rabitul Alawiyah itu full 100% tarekah Alawi. Karena saya bertemu dengan Said Ahmad bin Muhammad Al-Attas, ketua Maktab Daimi pada zaman saya, nggak tahu sekarang. Saya ke Singapura, ke Habib Nuh Al-Habsyi, Batu Fahad, Syali, Habib Ali, Batu Fahad, ya, Habib Ali. Ya, itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.